Dia istriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Anakmu masih muda, Mir. Mana tampan lagi. Kamu yakin mau nikahin dia sama perempuan yang lebih pantas jadi tantenya? Aku mendengar ucapan Bude Miarti. Kayaknya dia mau ngompor-ngomporin ibu deh. Bergegas ku dekati ibu. Udah, gak usah ngomong yang aneh-aneh sama ibu. Pernikahan aku sebentar lagi akan berlangsung. Bude jangan pengaruhi ibu hal yang buruk. Tegasku ke Bude Miarti. Kamu ngomong apa sih? Bude gak ngapa-ngapain kok. Ucap Bude Miarti mengelak. Udah ya Bude, ayo Bu, kita ke sana. Aku memapah ibu. Tapi sepertinya ibu enggan ikut, namun kupaksa dia. Iya Surya, sebentar, ucap ibu. Kini kami semua sudah duduk di tempat ijab kabul. Aku sangat deg-degan. Padahal aku sudah berlatih, tapi aku takut kalau sampai nanti tidak lancar menyebutkan ijab kabulnya. Namun semua ketakutanku segera sirna. Karena aku lancar mengucapkan ijab kabul dengan lantang. Alhamdulillah. Kini aku resmi menikahi seorang gadis yang memang usianya lebih tua daripada aku. Aku tidak masalah sama sekali. Aku memang belum mencintainya, tapi aku yakin secepatnya aku pasti bisa mencintainya. Bintang namanya. Umurnya 30 tahun, sementara aku sendiri 20 tahun. Aku dan Bintang terlibat suatu pertemuan yang tidak disengaja. Waktu itu, aku tak sengaja menolong ayahnya yang sedang terkena serangan jantung. Mulai saat itulah aku dan ayahnya dekat. Tapi aku nggak nyangka kalau ayah Bintang malah memintaku untuk menikahi putrinya. Ya, hal itu terjadi begitu saja. Random dan nggak bisa aku perkirakan. Aku seolah nggak bisa menolak juga permintaan ayah Bintang. Akhirnya aku terima permintaannya untuk menikahi Bintang. Tapi selain permintaan ayahnya, aku juga melihat kepribadian yang sangat baik dari diri Bintang sendiri. Dia wanita yang sangat menjaga kehormatannya. Kenapa bisa aku bilang begitu? Karena saat kami tak sengaja beberapa kali bertemu, Bintang selalu menjaga jarak dengan lawan jenis. Bersalaman tak pernah mau, hanya menangkupkan tangannya saja di depan dada. Kalau lagi bicara, dia memilih menunduk tidak menatap lawan bicaranya jika laki-laki. Itulah yang membuatku sangat yakin bahwa Bintang adalah perempuan yang bisa menjaga harga dirinya dengan baik. Selain itu, menurutku dia misterius, buat aku semakin penasaran. Setelah ijab kabul selesai, Bintang barulah disuruh keluar. Betapa bahagianya aku. Karena perempuan yang sudah aku nikahi kini sudah ada di depan mata. Dia terlihat sangat cantik dengan riasan di wajahnya. Ditambah lagi kebaya berwarna putih yang menambah kesan anggun, elegan, dan manis. Pak penghulu meminta agar Bintang mencium tanganku. Dia melakukannya dengan tangan gemetar. Aku yang melihat, kuperhatikan dulu sejenak. Barulah ku genggam tangannya erat. Bintang lalu mencium tanganku dengan takzim. Lama sekali, dan tak lupa aku mendoakannya. Saat kulit kami saling bersentuhan, terasa dingin sekali tangan Bintang. Apa dia segitu groginya? Masya Allah, aku merasa kagum. Apa jangan-jangan ini kali pertama Bintang menyentuh laki-laki? Aku sangat beruntung, batinku. Resepsi sederhana pun digelar. Ya, kami berdua menolak untuk resepsi mewah. Sebenarnya bisa saja ya Bintang mengadakan resepsi yang mewah. Tapi aku dan Bintang sudah sepakat untuk acara biasa saja. Yang penting semua keluarga bisa kumpul dan mendoakan kami. Namun sepanjang acara, aku merasa tidak nyaman. Sebab banyak sekali orang yang terlihat bisik-bisik sambil melihat ke arah kami. Ya aku sadari, aku dan Bintang adalah mempelainya di sini. Pasti kami akan menjadi pusat perhatian. Tapi aku melihat, ada tatapan tak suka dari sebagian orang yang hadir. Bintang sedari tadi hanya diam saja.
Dia sama sekali belum mengajakku bicara atau bertanya sesuatu. Kamu capek nggak? Tanyaku basa-basi ke Bintang. Bintang menoleh ke arahku. Namun dia tak langsung menjawab. Kemudian dia mengalihkan pandangannya lagi ke depan. Sedikit, jawabnya singkat dengan suara yang begitu lirih. Aku hampir tak mendengarnya. Apalagi sekarang, ada lantunan sholawat yang terus diputar. Kalau lelah, kita istirahat dulu ya. Boleh kan? Tanyaku lagi ke Bintang. Nanti ajalah, gak enak, masih banyak tamu. Jawabnya. Kini dia tidak menoleh ke arahku lagi. Tatapannya tetap fokus ke depan. Bintang, aku suami kamu. Sekarang kita sudah sah menjadi suami istri. Bisakah kalau bicara menghadapku? Pintaku ke Bintang. Namun dia hanya melirik sekilas, lalu secepat kilat mengalihkan pandangannya lagi. Oke, aku mengerti. Ya, aku berusaha untuk memahami Bintang. Mungkin dia belum terbiasa. Alhamdulillah, azan zuhur sudah berkumandang. Musik dimatikan. Aku izin untuk sholat terlebih dahulu. Kamu mau ikut sholat atau tunggu di sini? Tanyaku ke Bintang. Dia terlihat bingung. Apa mungkin dia bingung bagaimana kalau mau sholat sedangkan dia sudah memakai makeup? Sholat dulu aja ya, makeupnya dihapus dulu. Nanti bisa kan dipakai lagi? Ucapku. Bintang hanya mengangguk pelan. Tempat sholatnya di mana ya? Tanyaku lagi ke Bintang. Itu, dia menunjuk sebuah musola yang ada di rumahnya. Selesai sholat, aku kembali lagi ke pelaminan. Namun istriku belum terlihat lagi. Mungkin dia masih merapikan riasannya. Kurang lebih 1 jam aku menunggu. Akhirnya Bintang tiba. Dia terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Riasannya lebih tipis dan semakin memancarkan wajah aslinya. Aku ingin memujinya tapi aku malu. Akhirnya kami fokus menyalami semua tamu-tamu yang datang. Sore pun tiba, akhirnya acara selesai. Semua tamu undangan dan keluarga sudah pulang. Termasuk juga keluarga besarku. Ya, aku 7 bersaudara. Itu mengapa aku menyebutnya keluarga besar. Karena sekarang, anak ibuku yang berjumlah 7 itu sudah menjadi 14. Karena sudah menikah semua. Kenapa masih di sini? Susulah istrimu masuk ke kamar. Ucap ayah mertuaku. Aku bingung menjawabnya. Jujur aku masih malu. Apalagi tadi Bintang tidak mengajakku sama sekali. Kenapa diam saja, Surya? Sana susul istrimu. Kalian kan sudah menikah. Tidak apa-apa satu kamar. Apa kamu lupa? Padahal baru tadi pagi loh. Goda ya mertuaku lagi. Aku semakin tersipu malu. Ayo, ayah antar. Pak Anam malah langsung menggiringku ke depan pintu kamar Bintang. Ini kamar Bintang. Sekarang juga sudah jadi kamarmu. Masuklah. Ayah tinggal dulu ya. Izin beliau. Aku mengangguk sambil tersenyum. Gimana ya? Aku bingung. Apa perlu ku ketuk pintu kamarnya? Ya, akhirnya ku ketuk pintu kamar itu beberapa kali. Namun tak ada jawaban dari dalam. Tak ada pertanyaan atau apapun. Apa Bintang tidak mau diganggu ya? Aku hendak pergi dari sana. Gak enak juga. Namun, baru 1 langkah pintu itu dibuka. Kamu mau masuk? Tanya Bintang. Aku malah tidak langsung menjawab. Aku malahan menoleh ke sana kemari. Bingung mau jawab apa. Masuklah, ucapnya. Kemudian, dia segera berjalan terlebih dahulu. Aku yang masih bingung hanya bengong saja di depan pintu. Aku canggung. Ya, mau bagaimanapun kami belum terlalu dekat. Tapi akhirnya aku beranikan diri untuk masuk. Karena dia adalah istriku. Kamu tadi di mana? Kenapa lama sekali? Tanyaku. Aku di toilet. Jawab Bintang. Oh, aku boleh numpang mandi kan? Tanya aku lagi.
Dia hanya mendaham. Oh sebentar, aku ambil tasku. Tasku tadi masih di luar, kataku. Bintang tidak menjawab, namun dia membiarkanku pergi. Kamu mau kemana? Tiba-tiba dia bertanya. Aku mau ambil tas, jawabku. Tadi aku sudah bilang. Tasmu ada di sini. Itu, tunjuknya. Ternyata tasku sudah ada di atas sofa yang ada di dalam kamarnya. Siapa yang membawanya masuk ke dalam? Batinku. Ingin bertanya tapi menurutku nggak penting juga pertanyaan itu. Aku mandi dulu ya. Segera ku ambil baju ganti. Ku bawa ke kamar mandi. Selesai mandi, ku lihat Bintang sudah berganti baju. Ia juga sudah menghapus makeupnya. Terlihatlah wajah asli Bintang yang sesungguhnya. Wajahnya memang sudah terlihat tua karena memang umurnya sudah 31 tahun. Ditambah lagi, ada banyak bekas jerawat di wajahnya itu. Tapi bagiku Bintang tetaplah cantik. Selain usianya, hal itu jugalah yang membuat orang-orang meremehkan Bintang. Dia selalu membandingkan antara aku dan dia tidaklah sepadan. Padahal, dibandingkan Bintang, aku tidak ada apa-apanya. Aku hanyalah seorang kuli sementara Bintang, anak pengusaha sukses. Sekarang, giliran Bintang yang mandi. Sama sekali dia belum membuka hijabnya. Dia masih menggunakan pakaian lengkap. Bahkan hijab yang dia pakai begitu lebar. Padahal sebagai suaminya sekarang, aku ingin melihat rambutnya. Tapi mungkin Bintang belum siap. Aku harus sabar. Aku ke masjid dulu ya sholat maghrib. Pamitku ke Bintang. Iya. Dia hanya menjawab dengan iya. Aku langsung pergi. Karena takut ketinggalan. Soalnya sekarang sudah azan mau selesai. Pulang dari masjid, aku masuk lagi ke kamar Bintang. Namun tak aku temukan keberadaan istriku di sana. Di mana dia? Namun, ketika aku baru keluar untuk mencarinya di luar, Bintang sudah kembali. Ayo makan malam, ajaknya. Oh, berarti dia menyiapkan makan malam, batinku. Aku mengikuti langkahnya untuk menuju meja makan rumahnya yang besar ini. Di sana sudah ada ayah mertua. Kami makan hanya bertiga saja, tapi yang dihidangkan begitu lengkap, seperti untuk 10 orang. Ayo Surya, makan yang banyak, jangan malu-malu. Ini kan rumah kamu juga, ucap ayah. Iya ya, jawabku sambil mengangguk. Bintang, ambilkan nasi untuk suamimu. Perintah ayah mertua. Namun Bintang tak langsung bergerak. Dia malah melihat sekilas ke arahku. Bintang, Surya itu suami kamu harus melayani dia. Masa hanya ayah saja yang kamu ambilkan nasi? Lebih utama suamimu sekarang. Kewajibanmu sebagai istri itu, ucap ayah mertuaku. Aku hanya diam. Bahkan aku sangat takut untuk melihat Bintang. Aku takut dia marah. Ya mungkin dia belum siap untuk melakukan ini tapi dipaksa oleh ayahnya. Akhirnya Bintang berdiri. Ia menyendokkan satu centong nasi ke piringku. Lauknya juga dong, ucap ayah mertuaku. Baru saja Bintang hendak duduk lagi, namun gak jadi. Mau lauk apa? Tanya Bintang. Ayam sama sambal aja, jawabku. Pakai sayur ya? Kini ayah mertua yang menimpali. Aku pun mengangguk pasrah. Aku memang kurang suka sayur, tapi nggak enak. Jadi mau nggak mau, aku harus mengiyakan ucapan ayah mertua. Bintang, semua lauknya ditaruh satu-satu itu ke piring suami kamu, biar dia kenyang. Perintah ayah mertua. Aduh, alamat aku bakal kekenyangan malam ini. Karena itu banyak banget lauknya. Kini Bintang sudah selesai mengambilkan nasi dan juga lauk untukku. Piring yang berukuran besar itu sampai penuh. Apa aku mampu menghabiskannya? Batinku, tapi nggak mungkin nggak aku habiskan, nggak enak sama mertua. Dan Bintang juga. Takutnya dia merasa kecewa karena sudah diambilkan malah nggak dihabiskan. Akhirnya mau nggak mau kuhabiskan makanan itu sampai habis, tak ada satu pun yang tersisa. Selesai makan, kami duduk sebentar, ngobrol dengan ayah mertua dan juga Bintang. Gimana kesehatan ayah? Apakah sudah lebih baik? Tanyaku.
Karena 2 hari sebelum acara ini kemarin sempat kambuh sakit jantungnya. Alhamdulillah, lebih baik. Karena perasaan ayah lebih bahagia, kesehatan ayah juga membaik. Jawab ayah mertuaku itu. Dia begitu sumringah. Ya sangat terlihat beda sekali waktu kutemukan beliau hampir pingsan dulu di jalanan. Kini raut wajahnya lebih tampak ceria. Ya aku tahu, kebahagiaan memang sangat mempengaruhi kesehatan. Ayah sangat berterima kasih pada kamu Surya, karena kamu sudah mau menikah dengan Bintang. Ayah sangat bahagia sekali karena kalian bisa menikah. Inilah yang ayah harapkan selama ini. Bintang, ayah harap kamu bisa melaksanakan tugasmu dengan baik sebagai seorang istri. Surya ini suami kamu, hargailah dia. Ya, ucap ayah mertuaku menasihati putrinya. Ayah tidak usah khawatir. Bintang sudah menjadi istri yang baik menurutku ya, kataku. Bagaimana bisa? Kita saja baru menikah. Tiba-tiba Bintang menyahut. Meskipun kita baru menikah, tapi aku tahu kamu wanita yang baik, ucapku. Bintang tersipu malu. Kemudian azan Isya berkumandang. Ya, mau sholat di rumah atau ke masjid? Tanyaku. Ayah ikut ke masjid aja ya. Kayaknya kuat kok ini. Jawab ayah. Akhirnya aku bonceng beliau untuk ke masjid. Sebenarnya gak terlalu jauh. Tapi aku takut jika ayah mertuaku sampai kelelahan. Jadi naik motor saja biar lebih cepat. Selesai sholat maghrib, kami berdua langsung pulang. Karena pasti ayah mertuaku ingin segera beristirahat. Ayah langsung ke kamar aja ya. Ayah lelah ingin istirahat. Pamit ayah mertuaku. Iya ya, selamat istirahat, ucapku. Aku mengetuk pintu kamar sebelum masuk. Ya mungkin Bintang sedang tidak siap. Takutnya kalau langsung masuk gitu aja, dia sedang apa gitu? Masuklah, jawabnya dari dalam. Terlihat Bintang baru saja memakai kerudungnya. Kenapa tidak dibuka saja? Kita kan sudah menikah. Tidak apa-apa kalau aku melihat auratmu, ucapku. Aku belum siap, jawab Bintang. Ya sudah, nggak apa-apa. Aku tidak akan memaksa. Aku akan menunggumu sampai siap. Aku menjawab sambil tersenyum. Loh, itu selimut dan bantal mau dibawa kemana? Oh, kamu menyuruhku tidur di luar ya? Oke, nggak masalah. Aku akan menunggumu sampai siap, kata aku lagi. Enggak, aku yang akan memakai selimut dan bantal ini. Aku mau tidur di sofa. Kamu tidur saja di kasur. Jawabnya tanpa sedikit pun menatapku. Dia terus saja menunduk. Nggak usah, biar aku aja yang tidur di sofa. Kamu tidurlah di kasur. Ya, aku mengambil selimut dan bantal itu dari tangannya. Tapi, katanya gugup, gak apa-apa. Maaf, tiba-tiba dia meminta maaf. Gak apa-apa Bintang. Aku mengerti. Kuletakkan bantal di sofa, lalu kubaringkan tubuh ini di sofa itu. Menyelimutinya lalu terlelap, karena memang lelah sekali. Aku terbangun pukul 3 pagi. Aku memang terbiasa bangun jam segini untuk melaksanakan sholat tahajud. Selesai sholat, aku biasanya berzikir sampai waktunya subuh atau membaca Al-Quran. Kali ini aku memilih zikiran saja. Takutnya kalau baca Al-Quran mengganggu Bintang yang masih tertidur pulas. Ia pun tertidur, masih menggunakan hijabnya lengkap. Dalam hati aku berkata, kamu cantik. Ya menurutku Bintang terlihat lebih cantik ketika tidur begini. Azan subuh akhirnya berkumandang. Namun kulihat Bintang masih terlelap. Apa kubangunkan ya? Tapi sudah azan, takut telat. Akhirnya aku putuskan nanti saja bangunkan Bintang kalau memang dia belum bangun. Aku buru-buru ke masjid. Selesai sholat subuh, aku langsung pulang. Aku ingin tahu apakah Bintang sudah bangun atau belum. Dan ternyata istriku itu masih terlelap. Gimana ya caraku membangunkannya? Kira-kira kalau aku menyentuhnya dia marah atau enggak? Tapi misalkan dia marah, kenapa marah? Kan aku suaminya. Akhirnya aku beranikan diri untuk menyentuh pipi Bintang. Pasti tanganku yang dingin mengganggu tidurnya.
Bintang perlahan membuka matanya. Dia tampak terkejut. Astagfirullah, ucapnya dan langsung refleks duduk. Kenapa? Kamu ngeliat setan? Tanyaku. Enggak, aku cuma kaget. Jawabnya. Maaf ya, aku bangunkan kamu. Soalnya udah jam 5 lewat, kamu belum sholat subuh. Kataku. Oh, iya ya. Ya udah, aku sholat dulu. Buru-buru Bintang turun dari ranjangnya dan menuju kamar mandi untuk wudhu. Sementara aku kembali lagi ke sofa. Perhatikan Bintang sampai selesai sholat. Aku tersenyum bahagia karena aku mempunyai istri yang tidak berat melaksanakan sholat subuh. Mungkin dia sangat kelelahan tadi sehingga bangun terlambat. Kamu kecapean banget ya? Sampai kesiangan? Tanyaku setelah ia selesai sholat. Iya, jawabnya sambil meregangkan otot-ototnya. Oh ya, aku keluar dulu ya, mau buat sarapan. Izinnya. Kamu biasa buat sarapan juga? Kukira semua dilakukan oleh asisten rumah tangga. Tanyaku. Enggak juga. Kalau sarapan aku memang biasa masak. Karena ayah lebih suka masakanku untuk sarapan. Jawabnya. Oh begitu ya. Boleh aku bantu? Karena aku nggak tahu mau ngapain daripada tidur lagi. Tanyaku. Terserah. Jawabnya. Kuikuti langkah Bintang menuju dapurnya. Dapur itu selalu bersih kayaknya. Karena rapi terus, gak ada satupun barang yang berantakan. Wah, kalau aku jorok sedikit, mungkin Bintang akan ngomel. Sepertinya dia orangnya sangat pembersih. Begitu juga dengan kamarnya, rapi dan wangi. Ini mau buat sarapan apa? Tanyaku. Aku biasa buat bubur ayam, terkadang roti bakar, atau nasi goreng. Kira-kira kamu pingin sarapan pakai apa? Biar aku buatkan. Tanyanya. Merasa tersanjung sekali aku ditanya ingin makan apa. Kamu serius nanya sama aku? Aku malah bertanya lagi seakan tidak percaya. Ya serius, kamu mau makan apa? Bilang aja biar aku buatin. Ucapnya lagi. Aku ingin bubur ayam buatanmu. Jawabku ragu. Namun, entah mengapa, ingin sekali mulut ini makan bubur ayam. Baiklah. Oh ya, aku bantu apa ini? Akhirnya, Bintang memberiku beberapa pekerjaan. Kurang lebih sejaman, bubur ayam buatan Bintang matang. Ini sudah terhidang di atas meja makan. Aromanya begitu wangi, hingga membuat perutku semakin lapar. Aku panggil ayah dulu ya, biar kita sarapan sama-sama. Katanya, aku mengangguk. Tak lama, mereka sudah bergabung bersamaku. Ayo sarapan, ucap ayah mertua mempersilahkanku. Iya ya, aku udah gak sabar mau makan masakan istriku, ucapku. Wah, kamu sepertinya senang sekali dimasakan sama Bintang ya? Tanya beliau. Jelaslah ya, karena ini hari pertama aku dimasakan sama istri. Jelas, aku sangat antusias. Wah, kamu beruntung sekali Bintang. Punya suami yang sangat menghargai masakanmu, ucap ayah mertuaku ke anak perempuannya. Bintang hanya tertunduk dan tersenyum. Setelah membaca doa, buru-buru kusuapkan sesuap bubur ayam ke mulut ini. Saking tak sabarannya aku sampai lupa kalau bubur itu masih terlalu hangat. Sedikit terasa panas di mulut, tapi rasanya sangat enak. Enak sekali rasanya, ucapku dengan suara cukup keras, hingga membuat Bintang dan ayah mertua langsung melihat ke arahku. Yang benar, nanti kamu hanya ingin membuatku senang, tanya Bintang. Enggak, ini memang enak sekali. Seperti yang dijual abang-abang pinggir jalan. Luar biasa enaknya, kataku. Namun keduanya malah hanya saling menatap. Iya, soalnya aku sering sarapan bubur ayam di pinggir jalan. Tapi kayaknya masakanmu ini lebih enak, karena bahan-bahannya lebih premium. Lanjutku. Nggak apa-apa kalau disamakan juga, karena bubur ayam pinggir jalan juga enak. Aku juga sering kok makannya. Iya kan ya? Ucap Bintang. Iya, betul sekali. Jawab ayah mertuaku.
Kami pun terlibat obrolan ringan pagi itu hingga sarapan habis. Oh ya, kalian berdua rencananya mau tinggal di mana? Kalau mau tinggal di sini juga ayah seneng banget. Biar ayah ada temannya. Karena kamu tahu sendiri kan, Bintang anak satu-satunya ayah, kata ayah mertuaku. Iya ya, Surya tahu. Tapi, boleh kan ya kami belajar mandiri? Maksudnya, kami ingin tinggal berdua meskipun masih menyewa rumahnya. Karena jujur, saya belum mampu untuk beli rumah sendiri. Kata aku tak enak dan merasa bersalah. Tidak apa-apa. Lagi pula, ayah tak menuntutmu harus punya rumah. Yang penting kamu bahagiakan anak ayah. Dengan cintamu, ayah sudah bahagia. Tapi apa kamu mau pindah dari sini? Tanya beliau lagi. Maunya gitu ya, biar belajar mandiri. Kalau ikut ayah terus takutnya, nanti kami jadi manja. Jawabku. Kalau memang mau tinggal sendiri, nggak masalah. Ayah ada rumah yang nggak jauh dari sini. Kalian bisa tempati rumah itu. Lagi pula, rumah itu juga nanti jadi milik Bintang. Berarti jadi milikmu juga. Nggak perlu kontrak. Tapi ya, aku nggak enak. Kataku ragu. Kenapa nggak enak? Yang menjadi milik Bintang, nanti akan menjadi milikmu juga. Kamu terima ya, kalau memang kamu ingin belajar mandiri sama Bintang. Aku melihat ke arah istriku, tapi dia masih terdiam. Nanti kami bicarakan lagi ya. Ya, aku akan mengajak Bintang diskusi terlebih dahulu. Selesai sarapan dan selesai ngobrol, ayah mertua katanya mau mengecek pekerjaannya melalui handphone. Kami pun berpamitan untuk masuk ke kamar. Ya, sekalian ingin membicarakan pertanyaan ayah mertuaku tadi. Gimana menurut kamu? Tanyaku langsung to the point ke Bintang. Menurutku apa? Tanyanya. Ya tadi, tawaran ayah. Apa kamu mau? Ya, jujur saja, aku memang belum mampu untuk belikan rumah. Kalaupun menyewa, aku juga hanya mampu menyewa rumah yang kecil karena gajiku nggak seberapa. Ucapku. Aku terserah kamu. Aku ini istri kamu. Kamu mau bawa aku kemana juga aku ikut. Jawabnya. Serius? Aku rasanya nggak percaya mendengar ucapan Bintang. Serius? Yang penting, kamu ucapan Bintang menggantung. Kamu apa? Aku harus apa? Tanya aku cepat karena sangat penasaran. Yang penting, kamu nggak ninggalin aku. Jawabnya lirih dan sambil menunduk. Aku pun tertawa. Kamu kenapa bilang begitu? Aku suami kamu. Aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Ucapku. Iya, aku tahu. Tapi aku juga sadar diri. Usia kita terpaut cukup jauh. Kamu masih muda. Masa depanmu masih panjang. Sedangkan aku hanya wanita yang sudah berumur. Aku tidak cantik, tidak sepadan sama kamu. Katanya merasa insecure. Kenapa kamu harus bilang begitu? Kamu cantik. Usia tidak masalah. Aku menerima kamu apa adanya. Atau jangan-jangan kamu malu ya punya suami seperti aku? Karena aku kan cuma buruh pabrik. Tanya aku. Enggak, sama sekali aku nggak malu. Jawabnya cepat. Terus kenapa? Aku juga nggak malu kok punya istri seperti kamu. Kamu itu anugerah terbesar yang pernah aku miliki. Kataku. Bintang kini menatap mataku dalam. Mungkin dia sedang mencari benarkah aku mengatakan itu. Kamu ngomong kayak gitu, cuma untuk menghiburku kan? Dia malah bertanya seperti itu. Enggak, sama sekali enggak. Kamu memang anugerah terindah yang pernah aku miliki. Kamu bagiku sangat berharga. Aku menerima kamu apa adanya. Dan umur nggak pernah jadi masalah buatku. Aku ingin kita hidup sampai maut yang memisahkan. Aku nggak akan tinggalin kamu, ucapku. Bintang malah menangis.
Kamu kenapa nangis? Aku salah bicara. Maaf ya, kataku khawatir. Karena takut kalau perkataanku ada yang menyakitinya. Enggak, kamu gak salah bicara. Tapi kata-katamu membuatku sangat terharu. Selama ini pria-pria yang mendekatiku hanya karena aku kaya. Makanya aku ragu pada semua laki-laki. Jujur, padamu juga. Tapi sekarang, aku tahu, aku orang yang gak punya. Kamu jelas sudah punya segalanya daripada aku. Tapi aku bukan laki-laki seperti itu, Bintang. Aku laki-laki yang menerima kamu apa adanya. Malahan, aku yang merasa tidak pantas untuk berdampingan sama kamu, kataku. Bintang menggeleng. Enggak, justru aku yang gak pantas. Kamu lihat aku, wajahku, umurku. Bintang terus saja merasa dirinya tidak baik. Bintang, kamu itu cantik. Kamu gak boleh merasa rendah diri seperti ini. Itu namanya gak bersyukur. Allah gak suka hambanya yang tidak bersyukur. Jangan begini lagi ya. Sekarang aku suami kamu. Aku akan terus menjaga kamu. Aku gak akan tinggalin kamu. Kecuali Tuhan yang mencabut nyawaku. Ucapku, ingin sekali menyentuh tangannya. Ku genggam erat tapi aku masih ragu. Namun, melihatnya masih menangis, ku beranikan diri ini untuk memeluknya. Maaf, aku boleh peluk. Tapi sebelum itu aku meminta izin. Tidak ada kata penolakan dari mulutnya. Itu membuatku semakin berani. Berarti dia mengizinkanku. Ku peluk dia dengan erat. Aku merasakan kehangatan tubuhnya. Ku harap dengan ini dia bisa tenang. Kamu jangan merasa kecil hati ya. Kamu cantik. Kamu istriku yang sangat aku sayangi, kataku. Akhirnya, Bintang berhenti menangis juga. Melepaskan pelukanku. Terima kasih ya, ucapnya. Sama-sama, aku juga terima kasih karena kamu sudah mau menerima aku yang tidak apa-apanya ini, ucapku. Tuh, kamu sendiri saja suka merendahkan diri. Kenapa kamu bilangin aku begitu? Aku pun menjadi malu. Baru saja aku mengingatkan dia. Tapi sekarang malah aku yang insecure dengan diri sendiri. Iya maaf, kataku sedikit cengengesan. Seminggu sudah kami menikah, tapi belum ada yang namanya malam pertama. Aku gak memaksa sama sekali Bintang untuk melakukan itu. Aku akan menunggu sampai dia siap nanti. Oh ya, kamu mau ikut gak? Tanyaku ke Bintang yang terlihat sibuk dengan laptopnya. Mau ikut kemana? Kamu mau pergi? Tanyanya. Iya, aku mau ke rumah ibu. Kamu mau ikut gak? Tanyaku. Oh, kamu mau ke rumah ibu? Aku mau ikut. Kapan? Sekarang, jawabku. Apa? Sekarang? Kalau gitu aku siap-siap dulu. Kamu bisa keluar dulu gak? Pintanya. Aku pun menurut. Aku keluar untuk membiarkannya berganti pakaian. Sudah selesai? Tanyaku dari luar. Sudah, jawabnya dari dalam. Ya udah, ayo kita berangkat sekarang. Ayo, tapi kira-kira kita bawain apa ya? Kira-kira ibu suka apa? Tanyanya. Gak usah bawa apa-apalah. Yang penting kita datang pasti ibu sudah senang kok. Jawabku. Gak bisa gitu. Kita harus bawa sesuatu. Aku ingin akrab sama ibu. Boleh kan? Tanya Bintang. Ya, terserah kamu deh. Tapi ibu apa aja suka kok. Jawabku. Ya udah, kita belikan buah dan kue nanti ya. Ya, terserah kamu saja. Ku ambil dompetku. Aku ingin memberikan uang untuk pertama kalinya ke Bintang. Ini, aku cuma ada segini. Mungkin cukup lah untuk belikan kue dan buah untuk ibu. Kuberikan uang 500.000 untuk Bintang. Dan itu adalah semua sisa uang yang aku punya. Gak usah, aku ada kok, katanya. Gak, pakai ini aja. Uangmu simpan saja untuk keperluanmu sendiri. Ini, pakai saja. Aku memaksa Bintang untuk menerima uang itu. Dan dia menerimanya. Namun uang itu terus dipegang, bukannya langsung dimasukkan ke dalam dompet atau dalam tasnya.
Apa dia tidak mau menerima uangku ya? Ya aku tahu, uangku jelas tidak seberapa daripada uang yang dia punya. Tapi aku tulus memberikan ini sebagai tanggung jawabku, sebagai seorang suami. Ini, dia memberikan kunci mobilnya ke aku. Aku menerimanya. Kusetir mobilnya dengan kecepatan sedang. Kita mau beli buah dan kue di mana? Tanya aku sambil terus menatap jalanan. Di toko kue yang sana saja. Nanti kalau sudah dekat aku bilang. Jawabnya. Dan tak kusangka, toko kue yang dia kunjungi adalah toko kue yang aku tahu harganya tidaklah murah. Gimana mau sama beli buah? Aku yakin uang yang aku kasih ke Bintang hanya cukup untuk beli kue saja. Bahkan bisa kurang. Akhirnya Bintang sudah memilih beberapa kue yang dia inginkan. Cukup banyak yang dia beli. Jangan banyak-banyak, ibu cuma sendiri kok, kataku. Gak apa-apa, nanti kita bisa ikut makan juga. Kita nginap aja ya semalam di sana, katanya. Kamu yakin mau nginap di sana? Rumah ibu sempit, gak ada AC-nya. Kamar cuma pakai kipas angin. Itu pun kalau nggak mati lampu, ucapku. Gak apa-apa, nanti bisa pakai buku, atau pakai kertas, atau pakai kipas sate juga nggak masalah, jawabnya. Aku hanya tersenyum saja, sambil melihat Bintang yang terus saja memilih kue yang dia mau. Tibalah saatnya membayar. Jantungku berdegup kencang. Pasti duitnya kurang, gimana ini? Mana aku sudah nggak punya uang lagi. Aku gajian masih cukup lama. Totalnya 750.000 bu, ucap sang kasir. Tuh kan bener uangnya kurang. Namun, Bintang terlihat begitu tenang. Dia mengeluarkan uang dari dalam dompetnya. Sementara uang yang dariku sepertinya belum dia pakai. Tadi kayaknya dipegang deh. Kok nggak ada ya? Apa sudah dimasukkan ke dalam dompet? Aku bertanya-tanya. Tapi nggak mungkin hanya sekarang ke Bintang. Nanti saja deh di mobil. Bintang sudah selesai membayar. Aku membantunya membawa kue-kue itu. Banyak sekali sih beli kuenya. Apa habis? Kalaupun kita ikut makan juga. Tanya aku. Kalau nggak habis kan bisa dikasih ke tetangga. Jawabnya santai. Benar juga jawabannya itu. Setelah berjalan beberapa menit, aku baru memberanikan diri untuk bertanya. Tadi uangku kurang ya? Maaf. Ucapku merasa bersalah. Enggak kok, uang yang dari kamu belum aku pakai. Aku simpan saja, kalau nanti ada keperluan penting baru aku pakai ya. Sekarang pakai uangku dulu nggak apa-apa, jawabnya. Tapi, tanya aku, nggak apa-apa, aku terima kok uang dari kamu. Tapi maaf ya, uangnya nggak seberapa, ucapku lagi. Ini banyak kok. Oh ya, kita mampir ke minimarket ya, aku mau belikan beberapa kebutuhan untuk ibu. Apa? Mau beli lagi? Nggak usah, aku sudah kasih uang bulanan untuk ibu kok. Nanti ibu bisa beli sendiri, ucapku. Nggak apa-apa, aku mohon ya, izinin aku. Mungkin dengan begini aku bisa akrab sama ibu. Akhirnya aku turuti ucapan Bintang. Aku berhenti di salah satu minimarket. Cukup lama Bintang memilih-milih barang belanjaannya. Banyak sekali, sampai 3 keranjang. Udahlah jangan banyak-banyak, ibu cuma sendiri, kataku mengingatkannya. Gak apa-apa, ini awet kok, expirednya juga masih lama. Masih ada yang kurang. Bintang malah mengambil 1 keranjang lagi. Dan keranjang itu diisinya dengan perlengkapan seperti sabun, deterjen, odol, dan lain-lain sebagainya. Setelah ditotal semua belanjaan Bintang, hampir 1 juta rupiah. Ya ampun, banyak sekali. Untuk oleh-oleh ke ibu saja dihabis habis 2 juta. Ya meskipun aku tahu 2 juta nggak ada apa-apanya bagi Bintang. Tapi kan nggak enak juga aku. Banyak sekali sih. Nanti kalau mau bazir gimana? Tanya aku khawatir. Enggak, kamu tenang aja, ini awet kok. Jawabnya. Ya mungkinlah begini kalau perempuan. Udah belanja apapun yang menurutnya perlu dibeli. Kurang lebih menempuh perjalanan selama 1 jam, kami sampai di rumah ibu. Ini rumah ibu. Kecil kan? Seperti yang aku bilang tadi. Kataku memberitahu Bintang. Enggak kok, biasa aja. Ayo turun. Tak lupa semua belanjaan yang dibeli Bintang tadi aku turunkan juga.
Setelahnya aku mengetuk pintu rumah ibu. Waalaikumsalam, jawab ibu dari dalam. Ibu lagi ngapain? Apa nggak denger? Ada suara-suara di depan? Tanyaku. Denger kok, tapi tadi lagi di kamar mandi, jawab ibu. Kemudian kucium tangannya, disusul oleh Bintang. Ibu, ini Bintang bawakan kue. Mudah-mudahan ibu suka ya, kata Bintang lembut. Ibu hanya tersenyum saja dan menerima kue dari Bintang. Kenapa banyak sekali? Tanya ibu. Gak apa-apa bu, nanti bisa dibagi-bagikan ke tetangga, jawab Bintang. Oh, begitu ya. Ya sudah, ini kamu bagi-bagikan saja. Ambil beberapa aja untuk kita, ucap ibu. Iya bu, sekarang ibu pilih dulu. Ibu suka yang mana? Kita sisakan aja yang kita suka, kata Bintang. Akhirnya ibu memilih beberapa kue yang dia mau. Begitu juga dengan Bintang. Kalau aku sih nurut saja sama kedua perempuan itu. Apa yang mereka pilih pasti aku doyan juga. Surya, kamu temani Bintang antar kuenya ya, ucap ibu. Iya bu. Akhirnya kue itu sudah dimasukkan ke dalam plastik satu persatu untuk dibagikan ke beberapa tetangga. Ini istri kamu ya Surya? Tanya salah satu tetangga ibu. Iya bu, jawabku. Oh, kelihatan dewasa ya. Kayaknya umurnya lebih tua ya daripada kamu. Tanya ibu itu sepertinya menyindir. Bintang terlihat tidak nyaman. Pasti dia tersinggung. Ini bu, ada kue dari Bintang. Oh ya, ingat ya bu, kalau kita menerima pemberian seseorang berarti nggak boleh dong merendahkan orang itu. Semoga suka sama kuenya. Ucapku cepat, kemudian segera berpamitan. Aku nggak mau Bintang terus dihina di sana. Ibu itu hanya terdiam. Dia nggak punya kata untuk menjawab ucapanku pasti. Enak saja dia menghina istriku. Kamu jangan tersinggung ya. Anggap saja anjing menggonggong, kataku ke Bintang. Kok kamu gitu ngomongnya? Tanyanya. Udahlah, gak usah ditanggapi orang seperti itu. Gak penting. Ayo lanjut lagi, supaya cepat selesai. Supaya bisa pulang dan istirahat. Aku lumayan capek, kataku ke Bintang. Bintang pun menurut. Tak hanya satu ibu-ibu tadi yang julid terhadap Bintang. Dari 7 rumah yang kami datangi, 3-nya semua menghina Bintang. Dan dengan tegas, aku katakan pada mereka bahwa tak pantas menghina orang lain, jangan pernah merasa diri paling sempurna. Istriku cantik dan aku mencintainya. Aku mengatakan tegas itu kepada mereka semua yang menghina Bintang. Gak peduli mereka mau berpikir seperti apa. Yang aku pedulikan hanyalah perasaan istriku. Setelah selesai kami langsung kembali ke rumah. Aku suruh Bintang beristirahat di dalam kamarku. Maaf ya, kamarnya kecil. Iya, gak apa-apa kok. Aku nyaman kok di sini, jawab Bintang. Kutinggalkan Bintang untuk beristirahat di kamar. Aku mencari ibu yang ternyata ada di belakang rumah. Surya, apa kamu bahagia menikah dengan Bintang? Tanya ibu. Bahagia bu? Memangnya kenapa? Ibu jangan terhasut dengan perkataan orang-orang ya bu. Bintang memang lebih tua daripada aku. Tapi aku tulus mencintainya bu. Begitu juga dengan Bintang. Sama sekali, aku gak berpikir buruk tentangnya, ucapku. Tapi semua orang mengira bahwa kamu menikahi Bintang karena kamu menginginkan hartanya, kata ibu. Astagfirullah bu. Biarkanlah orang bicara seperti itu bu. Yang penting aku enggak. Aku memang orang gak punya bu. Kerjaanku juga hanya buruh pabrik. Tapi aku gak pernah berpikir untuk menguasai harta Bintang sedikit pun, kataku tegas. Iya, tapi semua orang akhirnya berpikir seperti itu. Karena kamu menikah dengan perempuan yang lebih tua usianya daripada kamu. Kata ibu lagi. Udahlah bu, ibu gak usah dengerin orang lain. Rumah tangga ini aku dan Bintang yang menjalani bu. Kami yang bahagia. Ibu doakan saja. Semoga kami langgeng sampai mau memisahkan. Ibu gak usah pikir aneh-aneh. Apalagi terpengaruh sama omongan orang-orang itu. Aku mengingatkan ibu. Setelahnya aku berbalik untuk ke kamar menemui Bintang. Tapi betapa terkejutnya aku. Karena aku melihat
Bintang baru saja masuk ke dalam rumah. Apa dia mendengar percakapan kami berdua? Aku berlari mengejar Bintang. Ibu kamu gak suka sama aku ya? Tanya Bintang dengan sedih. Bahkan air matanya sudah jatuh. Dengarkan aku. Semua orang boleh gak suka sama kamu, termasuk ibu aku. Tapi, aku tetap suka sama kamu. Kamu gak usah pikirin siapapun ya. Karena yang menjalani rumah tangga ini adalah kita berdua. Aku sebagai suami kamu. Aku mohon, kamu gak usah dengarkan omongan orang lain yang menyakitkan. Tapi, Bintang malah menangis semakin keras. Bahkan dia dengan susah payah menahan isak tangisnya. Udah, kamu gak usah mikir macam-macam. Ada aku di sini, aku akan terus mencintai kamu apa adanya. Kamu gak usah mikir yang aneh-aneh. Biarkan orang ngomong apa, aku juga gak peduli. Termasuk ibuku. Kataku tegas, agar Bintang mengerti bahwa aku sangat mencintainya. Ya, meskipun baru seminggu kami menikah, tapi rasa cinta itu sudah tumbuh sedikit demi sedikit di dalam hatiku. Aku takut kamu gak bahagia sama aku. Kamu masih muda, kamu tampan. Kamu memang berhak mendapatkan perempuan yang lebih baik daripada aku. Lagi-lagi Bintang mengatakannya. Bintang, lihat aku. Aku, Surya, menerima Bintang apa adanya. Aku akan terus mencintai kamu. Aku gak peduli tentang orang lain menilai kamu. Karena di rumah tangga ini hanya ada kita berdua. Gak ada orang lain, aku mohon. Kamu jangan terpengaruh. Ya, ku pegang pundak Bintang. Setelahnya ku peluk ia, agar dia lebih yakin bahwa apa yang kukatakan adalah benar. Malam itu kami tak jadi menginap. Kuputuskan untuk langsung pulang saja. Kasihan Bintang, pasti dia sangat sakit hati. Tapi kami berusaha untuk biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Kami pamit ya Bu, Ibu hati-hati di rumah, kataku. Iya, jawab Ibu. Begitu juga dengan Bintang, ia mencium tangan Ibu dengan takzim. Maafin Bintang ya Bu kalau Bintang ada salah, katanya sebelum pergi. Ibu hanya mengangguk saja. Ibu memang masih terlihat baik, namun raut ketidaksukaannya tidak bisa disembunyikan. Sesampainya di rumah, ku biarkan Bintang langsung istirahat. Selain sedih, pasti dia juga lelah. Setiap harinya, aku terus meyakinkan Bintang bahwa kita bisa bahagia meskipun banyak orang yang tidak menyukai hubungan kita. Aku terus meyakinkan Bintang, hingga akhirnya dia lebih percaya diri. Di 1 bulan pernikahan kami, barulah aku mendapatkan hakku sebagai seorang suami. Aku sangat bahagia tentunya. Karena mau bagaimanapun, ini salah satu yang aku tunggu sejak lama. Hubunganku dan Bintang semakin baik. Rasa canggung sudah semakin berkurang. Sayang, apa kamu tidak mau coba perawatan lagi? Tanya aku ke Bintang. Mau, tapi aku tidak siap dengan efeknya. Karena kalau habis perawatan itu, muka merah-merah dan bengkak. Nanti kamu ilfil lagi lihat aku, katanya. Enggak apa-apa kok. Itu kan proses. Yang penting nanti hasilnya kan? Mungkin dengan perawatan begitu, kamu bisa lebih percaya diri. Tapi ingat, sama sekali gak ada pikiranku menganggap kamu jelek ya. Aku cuma ingin istriku lebih percaya diri, itu saja. Ucapku menekankan ke Bintang. Iya, aku mengerti. Tapi kamu memangnya mau temani aku? Tanyanya. Siap, aku siap menemani kamu. Yang penting pas aku libur kerja ya. Oke. Akhirnya, tiba libur kerjaku, ku temani istriku untuk perawatan. Hanya sekali itu saja, tapi diulang berkali-kali. Hingga akhirnya sekarang wajah istriku sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Bekas-bekas sudah semakin memudar. Hanya tinggal sedikit sekali. Dulu, wajah Bintang terlihat lebih tua daripada usianya. Kalau sekarang, dia malah terlihat lebih muda daripada aku. Masya Allah, cantiknya istriku. Ini benarkah istriku? Apa berganti orang? Tapi enggak, ini masih sama. Bahkan hidungnya pun masih sama. Ku cubit hidungnya pelan karena merasa gemas.
Gimana kalau kita liburan? Tanya Bintang karena memang sudah lama dia mengajakku untuk liburan. Tapi aku belum punya uang. Tapi aku belum gajian. Gimana? Tunggu aku gajian dulu ya, kataku. Kenapa harus nunggu gajian? Kan aku punya uang. Gak bisa gitu. Tanggung jawab ini tanggung jawabku sebagai suami, bukan kamu. Aku mohon kamu bersabar sebentar ya. Aku berusaha memohon pada Bintang agar bersabar sebentar lagi. Untungnya dia menurut. Dia benar-benar bisa menghargai aku sebagai suaminya, walau uang dia lebih banyak daripada uangku. Tiba saatnya gajian, aku menepati janjiku untuk mengajaknya jalan-jalan. Kami mau liburan ke pantai yang gak jauh dari sini. Ya sekitaran 2 jaman saja. Setelah sampai, kami turun dari mobil. Langsung kugandeng istriku, aku takut kalau dia digodain laki-laki. Kamu kenapa sih? Kok kayak manja banget? Tanya Bintang. Enggak lah, biasa aja tuh. Jawabku sambil pura-pura ngambek. Iya, nggak apa-apa. Saat kami berjalan di pinggir pantai, banyak pasang mata yang memperhatikan. Entah apa yang mereka pikirkan, aku juga nggak tahu. Wah, kalian pasangan yang serasi sekali. Ucap pasangan lansia. Meskipun mereka sudah berumur, tapi kemesraan mereka masih tetap terjaga. Itu terlihat karena mereka selalu bergandengan tangan. Lansia itu menghampiri kami dan memuji kami berdua. Terima kasih Pak Bu, jawab Bintang. Sementara aku hanya tersenyum saja. Itu artinya sekarang orang-orang sudah menganggap kami sama. Ya, tak ada lagi yang menghina istriku. Kalaupun sampai ada lagi, tak akan kubiarkan mulutnya terus menghina istriku seenaknya. Setelah liburan, dan tiba hari liburku lagi, aku mengajak Bintang untuk pulang ke rumah ibu. Sudah lama juga tak menjenguknya. Nah, sekarang tetangga ibu yang dulunya julid, kini sangat heran melihat perubahan Bintang yang begitu drastis. Begitu juga dengan ibuku sendiri. Kenapa Bu, kau melihat Bintang kayak gitu? Biasa aja dong. Ya aku takut cara ibu melihat Bintang malah menyinggung perasaan Bintang. Enggak, kenapa Bintang bisa berubah seperti ini? Apa yang dia lakukan? Tanya ibu merasa heran. Ya perawatan lah Bu. Ibu makanya jangan suka merendahkan orang lain. Apalagi nuruti omongan orang-orang malah mempengaruhi pikiran ibu. Ibu jadi suuzon. Jadi berpikiran buruk tentang Bintang. Sekarang lihat istriku Bu. Apakah orang lain masih pantas menghinanya? Tanya aku ke ibu. Enggak, kalian sudah cocok. Kalian cocok jadi pasangan. Ibu malu. Iya Bu, ibu memang seharusnya malu. Selama ini, Bintang selalu baik loh sama ibu. Dan ibu tahu, uang bulanan yang selama ini ibu terima lebih banyak kan dari biasanya. Itu karena Bintang yang menambah ibu. Bahkan dia rela aku kasih nafkah sedikit, supaya bisa lebih banyak ngasih ke ibu. Itu semua apa dia lakukan, supaya ibu bisa menerima. Supaya kalian bisa akrab. Jadi tolong Bu, hargai Bintang. Tegas ku katakan ke ibu. Iya, maafkan ibu ya nak. Karena selama ini ibu berlebihan dan keterlaluan. Kata ibu menyesal. Ibu jangan minta maaf sama aku, minta maaf sama Bintang. Sayang, kamu gak usah ngomong kayak gitu ke ibu. Aku udah maafin ibu kok. Wajar dulu ibu seperti itu. Tiba-tiba Bintang muncul, entah dia dari mana. Perasaan tadi dia bilang mau ke warung beli sesuatu. Kamu dengar omongan kami? Tanya aku. Iya, aku dengar semuanya. Aku gak marah kok. Bintang, maafkan ibu ya nak. Ibu, udah Bu gak apa-apa. Bintang gak apa-apa kok. Kata istriku dengan bijak. Bahkan dia langsung memeluk ibu. Aku harap setelah ini menantu dan mertua ini bisa akur dan akrab. Setengah tahun setelah menikah dengan Bintang, tiba-tiba ayah mertua datang ke rumah kami. Ya, kami sudah pindah rumah sendiri. Tentunya rumah yang dibelikan oleh ayah mertua. Hal penting apa sih yang mau ayah omongin sama aku? Aku kok jadi deg-degan. Tanya aku ke Bintang karena dia merahasiakannya. Aku gak bisa kasih tahu sekarang. Kamu tunggu ayah aja ya. Sebentar lagi ayah sampai. Aku panik.
Karena aku takut jika aku melakukan kesalahan atau menyakiti putrinya. Ya mungkin saja kan aku menyakiti putrinya tanpa aku sadari. Karena selama ini permintaan ayah mertuaku hanya satu, yaitu menyayangi putrinya dengan tulus dan membahagiakannya. Tapi hari ini tiba-tiba, beliau ingin datang ke sini dan katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Itu, ayah udah datang, kata Bintang. Jantungku semakin gak karuan. Tanganku bahkan sampai dingin. Kucium tangan ayah mertuaku dengan takjim. Kenapa tanganmu dingin sekali? Apa kamu baru dari kamar mandi? Tanya beliau. Iya, ya, jawabku gugup. Bintang melihatku. Mungkin dia bingung kenapa aku bohong, padahal aku gak dari kamar mandi. Kami berdua lalu duduk di ruang tamu sementara Bintang menyiapkan makanan dan minuman. Untuk beberapa saat ayah basa-basi terlebih dahulu dan aku menanggapinya dengan tawa dan senyum. Oh ya, Surya, ada hal penting yang ingin ayah sampaikan ke kamu. Akhirnya apa yang membuatku penasaran dari tadi akan dibicarakan oleh ayah. Hal penting apa ya? Tanyaku. Jadi begini, ayah sudah tua, ditambah lagi ayah sakit-sakitan. Ayah butuh seorang penerus. Bintang saja nggak cukup untuk mengelola perusahaan yang ayah miliki. Ayah butuh bantuan kamu juga, Surya, ucap ayah. Tapi ya, aku nggak bisa apa-apa. Aku cuman kuli, aku nggak ngerti urusan perusahaan, ucapku. Ya terus terang aku memang nggak ngerti tentang pekerjaan di perusahaan seperti yang dilakukan oleh Bintang. Kamu nggak usah khawatir, Surya. Bintang akan mengajarimu sampai bisa. Yang penting kamu mau dulu. Ayah mohon. Ucap ayah memohon. Kalau sudah begini, aku nggak tahu gimana cara menolaknya. Dan gak enak juga. Surya. Lagi-lagi ayah memanggil dan berusaha agar aku mengiyakan permintaannya. Ayah mohon ya, terima tawaran ayah. Siapa lagi yang akan meneruskan kalau bukan kalian berdua? Akhirnya setelah berpikir, aku menyetujui permintaan ayah mertuaku. Diajari oleh istriku dan beberapa karyawan yang ada di perusahaan ayah mertua. Sedikit demi sedikit aku mulai bisa walau pusing, karena memang aku nggak pernah begini sebelumnya. Aku juga harus kuliah, supaya lebih pandai mengelola bisnis begini. Awal-awal aku memang pusing dan bingung, tapi lama-kelamaan aku mulai menikmatinya. Ditambah lagi kalau sudah paham rasanya mudah sekali. 3 bulan, aku belajar dan aku sudah bisa. Kini aku sudah bisa membantu pekerjaan Bintang. Dulu aku yang gak berani bicara di depan orang, kini sudah mulai berani bicara di depan orang-orang penting, yaitu klien-klien perusahaan ayah mertua. Bahkan kata Bintang, presentasiku sangat bagus. Tidak seperti presentasi seorang yang baru mulai bekerja. Gak nyangka sih kalau dapat penilaian seperti itu. Tapi aku sempat berpikir, apa mungkin Bintang hanya menyemangatiku saja dengan mengatakan bahwa presentasiku bagus. Atau memang hasil kerjaku bagus, entahlah aku gak tahu. Yang jelas aku jalani dan aku berikan yang terbaik. Waktu terus berlalu. Gak terasa sudah setahun aku bekerja di perusahaan ini. Ya, aku jatuhnya bekerja. Karena memang perusahaan ini kan milik ayah mertuaku, aku hanya membantu mengelolanya bersama Bintang istriku. Pagi ini gak seperti biasanya. Bintang tiba-tiba berlari ke kamar mandi. Dia terlihat mual. Apa dia hamil? Ya, sudah hampir 2 tahun kami menantinya. Aku harap ini benar terjadi. Kamu kenapa, nak? Apa kamu sedang sakit? Tanya ayah mertua, yang kebetulan hari ini kami menginap di sini. Nggak tahu ya, jawab Bintang. Apa kita ke rumah sakit aja? Biar diperiksa sama dokter, supaya dikasih tindakan yang tepat, ucapku ke Bintang. Iya, lebih baik kamu antarkan saja. Kalau ditanya pasti dia nggak mau. Udah kamu antarkan saja istrimu ke rumah sakit, ucap ayah. Akhirnya aku bawa Bintang ke rumah sakit. Dan alhamdulillah apa yang kuharapkan benar terjadi. Istriku sedang hamil. Dia begitu karena sedang ngidam. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kebahagiaan yang kau berikan sungguh luar biasa dan bertubi-tubi. Ya, karena istriku sedang hamil, dia tak mungkin kubiarkan bekerja. Aku takut kalau dia sampai kelelahan. Akhirnya, kuizinkan Bintang hanya memantau pekerjaan dari rumah saja. Kalau yang turun ke lapangan langsung dan ke kantor biar aku.
Untunglah Bintang sudah banyak mengajariku hal-hal yang ada di kantor ini sehingga aku sudah cukup paham. Meskipun aku dipercayai mengelola perusahaan ini, aku tahu diri, aku hanyalah menantu di sini. Aku tidak mau jadi laki-laki serakah yang memanfaatkan harta istriku. Oke Bunda, gimana menurut bunda-bunda semua? Apakah menikah beda usia cukup jauh menjadi masalah? Kalau menurut saya pribadi enggak sih, yang penting saling memahami dan mengerti. Karena umur hanya masalah angka, sementara cinta tidak mengenal angka, bukan? Oh ya Bunda, kalau Bunda sendiri beda berapa tahun dengan suami? Boleh komentar di bawah ya Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.